Ya, kita kembali hadis Rasulullah. Adibu auladakum qabla wiladati. Pak guru memang ni anakmu sebelum nujajian. Ini yang tidak dilakukan oleh orang tua ini. Adibu auladakum qabla wiladati. Pak guru memang ni anak-anakmu sebelum nujajian. Ini jarang ada yang sentuh ke situ. Iku cara Pak Guru dan anak dia pada jaji. Jaji lagi setengah itu Pak Guru memang. Makanya ikutilah ilmunya. Saya mencoba itu, alhamdulillah. Saya terapkan itu, saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Saya dianugerahi anak yang ada sekarang ini ada 5. Alhamdulillah, malam memanah ya anakku 47. Malam memanah. Mudah-mudahan seterusnya begitu. Bahkan anak saya itu yang selalu ikut itu, napa pireki kelas 3 SD sudah hafal juz ammah, juz 30. Tapi ada permintaannya sama saya. Apa permintaannya? Ilmu beli sepeda. Jadi saya itu cara mendidik, ini kolaborasi lagi ya. Kalau anak minta ikan, miloi reki bale, aja nari bale. Direming. Jadi kalau anak minta ikan, jangan dikasih ikan, pancing dikasih. Kalau minta beras, jangan dikasih beras. Cangkul dikasih. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Ya, jangan langsung mintanya ini langsung dikasih. Jangan. Kasih tantangan. Itu namanya pendidikan mental. Jangan mental peminta-minta, jangan. Letu tuh batua tuh, kakek-kakek, nenek-nenek, tiwi kaleng-kaleng, milau. Mereka tuh di kota-kota tidak ada jadi latimban, tidak ada. Di kota-kota, saya bilang, weh, nah, lopona tuh halemu tuh, galakmu tuh, joka, loka bawa ku tuh sapa reke jama-jamang mencaji burbagunan dan sebagainya. Kenapa? Karena mentalnya memang sejak kecil. Jadi saya itu sistem mendidik Bapak Ibu. Ya kalau anak saya minta ya sepeda, apa tantangannya? Hafal juz 30 dulu. Berat. Memang kalau tidak dilakukan proses, Pak Bojo lo mengaji kasih teknisnya. Ikut cara nama lomo makapala. Itu juga. Ini juga orang tua harus punya skill, ya toh? Isur anak mas sempaja sementara tomaton itu sempaja salah. Itu namanya lagi. Kasihan masjid itu liurkan anak-anak maunya itu disuruh anak kita pergi ke masjid didamping oleh bapaknya, didamping oleh ibunya. Aja mereka tahu memang parah nih, mau pakai keret tuh, cari-cari lepas, kotemnya agak jambang nih. Wah, jadi maunya itu kalau anak-anak kecil itu disuruh ke masjid, orang tuanya harus ikut ke masjid. Ya, begitu caranya mendidik. Aja dari kesuruhan. Nah, aku masih jenah. Beban orang lain. Man rasa-rasa panitia. Jadi bisa-bisa panitia stres. Masih tamat tua. Gara-gara anak nggak tahu. Ya dosa lagi itu. Jadi kalau melahirkan bapak ibu menjadi beban orang lain, dosa itu. Ya. Jadi ijajiannya mereka anak-anak ajak lalu tapan caji beban atau lainnya ajak lalu. Narekuni lumu makreso sang ada reki kudik digaga tumatuan. Nah, ada namanya panti asuhan. Ya toh, lain ceritanya roh. Jadi begitu. Ya hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kembali ya. Ini sasarannya tasawuf itu kita diajar untuk melakukan kebersihan ya. Jadi masalah 3 najis, 2 hadas itu ranahnya ilmu fikih. Tapi tasawuf juga tidak mengabaikan itu. Karena tidak bisa masuk membersihkan hatinya, rohaninya kalau tidak bersih di luar. Tidak bisa itu. Jadi makanya kalau belajar tasawuf itu, kita belajar dulu ini syariatnya dulu, fikihnya dulu. Jadi cara membersihkan 3 najis 2 hadas. An-najasatu yang kasmila salah sedaksami